merayakan Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak Nasional mengingatkan kita sebagai warga bangsa, terutama sebagai orang tua, pada ada tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita, bahwa kehidupan anak-anak perlu dijaga, perlu dirawat, perlu dibina, perlu diselamatkan. Hari ini, Minggu 25 Juli 2021, Gereja Protestan Maluku mengangkat bacaan firman dari Yohanes pasal 4 bacaan tadi, di bawah sorotan tema Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Perikop ini diangkat dan diarahkan sesuai tema minggu ini, pelayanan terhadap hak hidup anak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cerita Yohanes tentang seorang pegawai istana di Kapernaum yang anaknya terancam mati karena sakit. Besar kemungkinan bahwa pegawai istana ini pernah mendengar apa yang pernah Yesus lakukan sebelumnya, khususnya ketika Yesus merubah air menjadi anggur di pesta perjamuan kawin di tanah Kana. Dan karena ia sangat sayang pada anaknya dan ingin supaya anaknya itu sembuh, ketika ia mendengar bahwa Yesus ada di Kana, maka berjalanlah ia dari Kapernaum ke Kana untuk meminta supaya Yesus berkenan memberikan pertolongan menyembuhkan anaknya yang telah sekarat, yang sudah hampir mati. Ketika ia menyapa Yesus dan menyampaikan permintaannya, Yesus katakan kepadanya, "Kalau engkau belum melihat, engkau tidak percaya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi percaya karena melihat. Itulah kenyataan yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Yang anehnya sudah melihat tapi tidak percaya. Perwira di Kapernaum ini yang tadi beta bilang, kemungkinan cuma dengar, dia tidak lihat bahwa Yesus merubah air menjadi anggur. Tapi dia percaya, ya. Karena dia percaya, hatinya tergerak mendengar Yesus ada di Kana, dan karena itu ia pergi dari Kapernaum ke Kana yang jaraknya dikatakan 20 mil. 20 mil itu 32 kilometer. Dari kalau pulang balik karena Kapernaum berarti 64 kilometer. 64 kilometer ditempuh dengan berjalan kaki, tidak masalah. Yang paling penting anaknya selamat. Beta sangat yakin bahwa semua orang tua di dunia ini, termasuk orang tua, khusus bapak-bapak yang ada di jemaat Gereja Protestan Maluku, lebih khusus lagi jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, Pinil Benteng Atas, punya hati, jiwa, semangat seperti itu, yaitu berjuang untuk keselamatan anak-anaknya. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, cinta anak, sayang anak melebihi segala-galanya. Apapun juga orang ingin buat demi anaknya itu selamat, demi anaknya itu sembuh. Itulah yang ada di dalam hati dan jiwa pegawai istana di Kapernaum ini. Yang mudah-mudahan itu pula yang tadi beta bilang menjadi keinginan kuat, ya, di hati kita semua selaku bapak-bapak dalam jemaat kita, sebagai orang tua dalam jemaat kita, tak terkecuali sebagai kakak-kakak bagi adik-adiknya yang harus kita selamatkan. Karena kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menyelamatkan anak-anak
di lingkungan kehidupan kita, terutama di zaman ketika pandemi COVID-19 varian Delta mewabah. Dengan kesadaran itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita diajak dalam bacaan ini. Ingat akan Yesus. Ingat akan Yesus. Yesus sanggup. Ya. Perwira ini, pegawai istana ini, ya, ketika mendengar apa yang Yesus katakan bahwa kalau engkau tidak melihat, engkau tidak percaya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia tidak mundur. Dia tetap meminta pada Yesus, Yesus pergilah, ya, sebelum anakku mati. Menarik. Dia yakin bahwa kehadiran Yesus akan menghidupkan anaknya. Kehadiran Yesus akan menyelamatkan anaknya. Dengan keyakinan ini, walaupun sudah dikatakan kalau engkau tidak melihat, engkau tidak percaya. Nah, kalau orang yang memang tidak punya keinginan yang kuat, pasti dia hati turun, dia mungkin mundur, dia berharap lagi. Tapi pegawai istana ini, dia meminta dengan amat sangat, Yesus pergilah sebelum anakku mati. Kata ini juga menyatakan dia sangat percaya kalau Yesus hadir, anaknya hidup. Kalau Yesus hadir, anaknya sembuh. Adakah kepercayaan seperti itu dalam kehidupan kita semua selaku orang tua, ya, sebagai bapak-bapak, tak terkecuali mama-mama dalam kehidupan jemaat ini, ya. Dan karena itulah kita berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memperjuangkan keselamatan anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan tuntutan tema hari ini, yaitu bahwa pelayanan terhadap hak hidup anak. Kalau tidak salah, baik dalam berbagai aturan undang-undang internasional maupun nasional, bahkan juga regional, hak-hak hidup anak itu minimal ada 4. Yang pertama, anak itu punya hak mendapat asupan makanan dari ibunya ketika ibunya melahirkan. Pertanyaannya, adakah ibu-ibu sekarang ini peduli untuk memberikan air susunya pada anaknya? Ataukah lebih mementingkan yang lain sehingga mempercayakan, ya, air susu binatang untuk anaknya? Dan karena itu jangan pernah bersungut kalau memang ada pembawaan-pembawaan dari apa yang dia nikmati juga gitu. Ya. Seorang ibu hendaknya mementingkan anaknya, bukan kecantikan dirinya, ya, bukan bodinya, ya. Dan karena itu dia menjaganya dan tidak mengabaikan tanggung jawab. Beta sangat yakin dulu orang ketemu orang tua dulu itu cermatel, ya, dongkatok dan lain-lain. Yang penting susu yang terbaik bagi anaknya. Masihkah itu menjadi keinginan perempuan-perempuan muda sekarang ini, di Ambon ini, di GPM ini, untuk peduli terhadap anak yang harus memperoleh hak itu? Dia punya hak yang seperti itu, hak hidup yang seperti itu. Dan setelah itu dia juga punya hak hidup untuk dirawat, untuk dijaga, untuk dibina, untuk mendapat pendidikan. Dia punya hak-hak hidup yang lain, ya, untuk bisa bermain, ya, untuk bisa mengeluarkan pendapat yang sekarang. Dulu waktu sama kita, ketika orang tua dulu, anak-anak semula hadir, ya. Tapi sekarang dalam dunia yang sudah seperti ini, maka kehadiran anak di dalam suatu perjumpaan hendaknya pula ada kesediaan untuk mendengar suara anak itu. Kalau dia menghadirkan jeritan anak, ya, kalau dia menghadirkan harapan-harapan anak, kenapa kita harus tutup telinga dari harapan itu? Kita harus membuka telinga, membuka hati kita, menjawab harapan itu dan memenuhi harapan itu demi kebahagiaan anak-anak kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingat, hak hidup itu bukan hanya soal makan, soal pakai, tapi juga perhatian dan kepedulian. Dan kita sangat yakin bahwa bapak-bapak di benteng atas ini, khusus di jemaat ini, semua punya keinginan dan perhatian yang sama. Mudah-mudahan tidak ada bapak-bapak yang ada dalam kelompok kategori bapak-bapak yang jahat
yang biadab, yang kurang ajar, ya, yang memang menyakiti anak-anaknya sendiri. Ada bapak-bapak di dunia ini juga yang perkosa anaknya sendiri, ya, melakukan penyelesaian seksual pada anaknya sendiri. Itu roh setan, bukan roh Kristus. Kalau roh Allah di dalam diri bapak-bapak itu, maka ia mementingkan keselamatan, kesehatan, masa depan, kebaikan anak itu, bukan menghancurkan anak itu dari dirinya sendiri dengan perbuatan dirinya sendiri. Paulus ingatkan, baca Efesus 6, baca Kolose pasal 3, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dan sakit hati di dalam diri anak-anakmu. Ya. Mari kita menjadi bapak-bapak yang baik di jemaat ini untuk selamatkan anak-anak kita. Masih banyak anak-anak kita yang butuh perhatian, kepedulian, dan tindakan penyelamatan dari gereja, dari para pelayan, terutama dari orang tua. Ketika mereka terlibat dan ada dalam lingkungan kehidupan, ya, lingkungan kehidupan yang syarat dengan berbagai tawaran, narkoba, seks bebas, pornografi, ya, judi, dan lain-lain. Kenakalan-kenakalan remaja yang sekarang membuat tanggung jawab kita untuk menyelamatkan anak sangat berat. Memang sekarang ini beda dan dulu. Dulu beta juga dibesarkan dari rotan, tapi rotan sekarang bagi orang tua juga adalah ujung-ujungnya penjara. Tapi kalau kita baca dan teliti, Alkitab bilang bahwa di ujung rotanmu itu juga ada tergantung keselamatan jiwa anak. Baca Amsal dengan tegas mengatakan seperti itu. Jangan khawatir, pergunakan rotan demi anakmu kalau untuk keselamatannya, bukan untuk membunuh dan membinasakan dia. Ya. Kalau roh setan sudah bekerja, maka pasti jangankan rotan, parang, dan segala macam. Itu yang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Di mana-mana kita baca sadis itu, tindakan-tindakan nekat orang tua terhadap anak, saudara yang satu terhadap saudara yang lain. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dan gereja Protestan mampu mengingatkan kita peduli terhadap hak-hak hidup anak-anak kita, peduli untuk mereka soal makan, soal pakai, soal bermain, tapi juga didikan mereka, peduli terhadap jiwa, mental, kerohanian mereka, peduli untuk masa depan anak kita menjadi anak-anak yang memang bisa diandalkan. Jadilah orang tua seperti orang-orang tua yang membesarkan Timotius, ya, yang oleh Paulus dikatakan, aku bangga dengan engkau. Melihatmu, aku ingat dulu bagaimana nenekmu, bagaimana ibumu mempersiapkan kamu, bagaimana iman mereka, iman yang ada di dalam diri mereka, itu yang turun ke dalam kehidupan cucu mereka, Timotius ini. Marilah kita menjadi orang tua, bapak-bapak, mama-mama, ya, yang sayang anak, dan sayang anak memberikan model kehidupan yang Tuhan suka untuk diwariskan bagi anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, yang dengar-dengaran kepada orang tua, yang mengasihi dan menghormati semua orang. Tuhan memberkati. Amin.